Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duden Aminuddin, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Di kesempatan ini, izin menyampaikan untuk berbagi best practice terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Dengan lokasi di SMP Darut Tauhid Boarding School, lingkup pendidikan sekolah menengah pertama, tujuan yang ingin dicapai meningkatkan motivasi siswa pada materi lari jarak pendek. Pada tanggal 26 Agustus 2022. Penyusunan best practice ini menggunakan pendekatan STAR, yaitu bagaimana disampaikan terkait situasinya, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Terkait dengan situasinya, kondisi yang menjadi latar belakang masalah dari pembelajaran ini adalah 1. Saat guru menyampaikan materi lari jarak pendek, pada kegiatan pendahuluan, siswa terlihat kurang semangat, terlihat bosan, dan jenuh. Dan kedua, siswa beranggapan di lapangan akan banyak kegiatan fisik. Dari kedua poin di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Siswa sedang kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Kedua, pembelajaran lari jarak pendek akan capek karena akan disuruh untuk berlari dan dilatih fisik dan teknik. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang lain. Saya yang berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif. Sehingga tujuan dan hasil pembelajaran siswa bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, terkait tantangannya. Yang akan disampaikan mencakup apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat. Setelah dilakukan identifikasi masalah, melalui refleksi diri, wawancara guru, dan kepala sekolah yang menjadi tantangan untuk meningkatkan motivasi siswa pada pembelajaran lari jarak pendek antara lain, 1. Siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran Penjaskes. Diawali dengan pemberian teori sehingga merasa bosan dan jenuh atau kurang motivasi. 2. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk mengilustrasikan materi pelajaran. 3. Metode mengajar guru monoton atau tidak variatif.
4. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah guru harus mampu menumbuhkan motivasi belajar, terkhusus siswa, melalui pembelajaran yang menyenangkan. 2. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa. 3. Pemilihan metode pembelajaran yang variatif sehingga siswa merasa tertarik mengikuti pembelajaran. 4. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. Dilihat dari keempat tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangannya guru harus mampu merancang pembelajaran yang inovatif dengan menerapkan media metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, serta model pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, terkait aksi atas tantangan yang tadi, langkah-langkah apa yang dilakukan atas tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Sebagai aksinya, langkah-langkah yang harus dilakukan atas tantangan yang dihadapi antara lain: 1. Meningkatkan motivasi siswa dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. Proses pengembangan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran menentukan kegiatan-kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, juga memasukkan kegiatan yang membangkitkan semangat seperti kegiatan yel-yel, game move and run dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian sumber daya yang diperlukan antara lain dalam meningkatkan motivasi siswa ini, diperlukan pemahaman atau kompetensi guru dalam pembuatan RPP dan juga kreativitas merancang kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru menyediakan peralatan untuk game seperti bola dan keranjang. Kemudian yang keduanya, aksi yang akan dilakukan atas tantangan yang dihadapi yaitu berkaitan dengan media ajar. Strategi penggunaan media ajar adalah dengan media yang dirasa tepat, sesuai dengan materi pelajaran, juga sesuai dengan karakteristik siswa yang dikuasai guru. Dalam hal ini, menggunakan TPACK yang memudahkan guru mentransformasi materi pelajaran, juga meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian dalam proses pembuatannya, guru memulai pembelajaran dengan menggunakan media dari yang sudah dipersiapkan. Kemudian dirancang apa saja yang perlu ada dalam media pembelajaran. Selanjutnya, sumber daya yang diperlukan guru adalah penggunaan aplikasi presentasi berupa PowerPoint, penggunaan laptop, materi, dan video pembelajaran yang menarik dan disajikan lewat proyektor. Kemudian, aksi untuk menghadapi tantangan yang ketiganya adalah pemilihan metode pembelajaran yang variatif.
Dengan strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan materi. Di sini guru menggunakan diskusi, resiprokal, penugasan, praktik, dan game. Kemudian proses pemilihan metode ini, guru mempelajari terlebih dahulu metode-metode dalam pembelajaran sampai harus memahami karakteristik siswa dan kemampuan dasar dan kebiasaan siswa. Kemudian sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman guru akan metode pembelajaran dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Keempat, untuk menghadapi tantangan ini, yaitu berkaitan dengan model pembelajaran. Strategi yang digunakan, guru menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran berbasis masalah yang merupakan pembelajaran yang digunakan berbagai kemampuan berpikir dari siswa secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Proses pemilihan model pembelajaran ini, guru mempelajari model-model pembelajaran terkhusus yang akan membangun pembelajaran yang inovatif sampai dengan mendapatkan pembelajaran problem-based learning dengan sintaknya model-model problem-based learning. Kemudian sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan model pembelajaran problem-based learning dan juga akan pemahaman guru akan materi pembelajaran. Selanjutnya terkait refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi dan langkah yang dilakukan rasanya lebih efektif dan dapat dilihat dari satu, dengan kegiatan yang berpusat pada siswa, membantu meningkatkan motivasi saat proses pembelajaran sehingga siswa semangat mengikuti pembelajaran. Dua, penggunaan media berbasis TPACK atau teknologi knowledge, pedagogi knowledge, dan konten knowledge. Pembelajaran sangat membantu siswa lebih bersemangat dan tidak bosan, tidak jenuh untuk mengikuti materi pembelajaran yang disampaikan. Ketiga, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa terlihat dari kegiatan siswa saat pembelajaran. 4. Pemilihan model pembelajaran problem-based learning dipadukan media berbasis TPACK menumbuhkan berpikir kritis siswa terlihat dari diskusi dan tanggapan jawaban yang dilontarkan guru atau siswa saat pembelajaran. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran menunjukkan kegiatan presentasi dengan baik dan dalam kondisi yang masih semangat. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Demikian penyampaian kaitannya dengan best practice untuk meningkatkan motivasi siswa pada materi lari jarak pendek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.